Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngawur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah, itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih, akhirnya ya salah kamu milih pasangannya. Nah, kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu aku itu orang seperti apa, sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua, orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa, yang kamu inginkan apa, yang kamu butuhkan apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu, ikut sajalah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Nah, yo. Gimana? Angkringan saja? Janganlah, masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC. Alah, uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah, itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain, itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya, tidak bisa merespon gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri kan, oh dalam situasi ini saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini saya masih kuat kok, enggak apa-apa, ayo berapa kali pun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita enggak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang enggak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia tidak punya visi. Biasanya begitu ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hubungan percintaan, mengandalkan pengalaman yang dulu. Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis, itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita tidak kenal diri kita, makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Jadi ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sedang mulai jatuh cinta, nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting
bukan salah dia, salahmu sendiri tidak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua, kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah, sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih, coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah, sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas, kondisi diri kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi, Pak, saya itu rasanya kok tidak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu tidak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu tidak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu tidak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu, terus pilih yang sesuai dengan passionmu. Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik. Aku pindah jurusan filsafat, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu ya'malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan syakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya, bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah. Jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu. Orang yang tidak kenal diri juga seringkali jadi terlalu defensif. Tidak mudah percaya siapapun atau kebalikannya. Terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun. Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah ini jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain. Tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitu-begitulah Pak, sudahlah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri lah. Pakai kotak-kotak Johari Window tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana. Nah, hidup sosial juga begitu.
Orang yang tidak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia tidak sadar loh, gayamu itu sumbungi pol jane. Tapi dia tidak tahu. Kamu itu kemelinti jane, tapi kamu tidak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Wong kamu tidak kenal dirimu. Kamu merasa, wah ini gaya tawaduk ini. Tapi padahal bagi temanmu itu gaya kemelinti luar biasa itu. Kamu nganggapnya tawaduk. Kenapa kamu tidak kenal dirimu? Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah introspeksi, tidak pernah mengenali dirimu. Yang kedua, biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok tidak ngerti aku ya. Tidak kenal diriku. Lah kamu sendiri juga tidak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun tidak cocok. Kamu merasa tidak sesuai. Karena kamu juga tidak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi tidak beres semua, tidak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu introspeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal, sekarang aku ini sudah tidak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah, aku sudah berbuat banyak macam-macam, temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain kok tidak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu, tapi kamu sendiri tidak jelas. Mereka juga bingung, aku harus bagaimana padamu. Jadi ini hidup sosial yang tanpa pengenalan diri. Ya, tentu saja kalau sudah kita tidak kenal diri kita, sulit kita berempati. Wong memahami diri sendiri saja kita sulit, apalagi memahami orang lain. Jadi ini kuncinya, pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates, kenali dirimu. Jadi kunci segalanya.